selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya dong kalian itu dalam keadaan baik-baik saja dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, di sini kakak akan memberikan materi terkait mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan mengulas tentang teks biografi. Nah, kalian pasti sudah mengetahui dong tentunya apa itu teks biografi. Langsung saja, di sini kakak akan menampilkan beberapa video terkait biografi orang-orang yang kalian kagumi maupun belum kalian ketahui. Nah, pada video ini kakak berharap kalian menyimak baik dan benar agar dengan kakak memberikan pertanyaan, kalian mampu menjawab dari video tersebut. Nah, langsung saja saksikan video berikut ya. Akun YouTube Nihongo Matapu yang banyak mengunggah konten tentang pendidikan dan kehidupan seorang mahasiswa Indonesia yang merantau di Jepang kini menjadi favorit banyak pelajar di Indonesia. Adapun sang pemilik akun, Jerome Pauline Sijabat, merupakan seorang peraih beasiswa pendidikan penuh di Jepang yang saat ini tengah menempuh pendidikan S1 Matematika di Waseda University. Jerome Pauline Sijabat lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Merupakan kebangsaan Indonesia dan suku Batak. Pekerjaan dari Jerome Pauline Sijabat adalah mahasiswa YouTuber selebriti internet. Ayah Jerome Pauline Sijabat bernama Marojahan Sijabat dan ibunya bernama Krisi. Jerome Pauline Sijabat mempunyai seorang kakak yaitu Jehian Panangian Sijabat. Ia juga mempunyai seorang adik yang bernama JC. Jerome Pauline Sijabat merupakan salah satu seorang beasiswa kuliah di Jepang. Fasilitas yang diberikan berupa biaya hidup 150.000 yen per bulan dan biaya lainnya yang bersangkutan dengan proses belajar sudah ditanggung. Itulah beasiswa yang diterima Jerome selama mengikuti perkuliahan di Jepang. Berbagai tahap dilewati Jerome dengan penuh perjuangan, mulai dari tes tertulis, bidang matematika, dan bahasa Inggris. Dan persaingan untuk mendapatkan kesempatan kuliah di Jepang begitu sengit. Jumlah pendaftar sebanyak 16.000 dan yang diterima hanya 2 orang. Di luar negeri, hidup secara internasional persaingannya, pertemanannya, budayanya, dan sebagainya. Jerome Pauline Sijabat banyak dikenal masyarakat karena YouTube-nya. Ia pun menyadari dari YouTube dan media sosial orang-orang bisa mengenalnya. Meskipun banyak mengunggah konten bermuatan edukasi dan inspirasi, namun tak jarang Jerome juga menampilkan sisi lain dirinya bersama teman-temannya yang dipenuhi kekonyolan. Jerome menyebut kehidupan di dunia nyata jauh lebih penting daripada kehidupan di dunia maya. Harus ada perjuangan, pencapaian, dan kualitas yang didapat dari dunia nyata, dan YouTube hanya sebagai sarana.
Adapun konten yang diunggah Jerome berprinsip harus mengandung nilai yang bisa diberikan untuk para pengikutnya. Jerome Pauline beranggapan hal-hal yang tidak merugikan atau menjatuhkan orang lain, tidak menumbuhkan perpecahan dan sebagainya, hal itu masih tidak masalah untuk dilakukan. Menurut Jerome, ia aktif di media berbagai video itu semata-mata untuk berbagi kebaikan dan mendokumentasikan kehidupannya di Jepang, bukan untuk mencari uang. Jerome Pauline yang memiliki cita-cita sebagai Menteri Pendidikan Indonesia ini selalu rutin mengunggah video. Bisa 2-3 kali dalam satu pekan. Ini kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana ia mengatur waktu antara kesibukan kuliah, bergaul, istirahat, dan produksi konten video. Nah, bagaimana? Setelah kamu menyaksikan video yang pertama tadi, pastinya kamu dapat menjawab pertanyaan yang akan kakak berikan. Nah, di video ini, coba kamu identifikasikan ciri-ciri teks biografi berdasarkan isi dari video tersebut. Nah, setelah kamu menemukan identifikasi dari ciri-ciri ini, kamu juga akan menemukan struktur teks biografi dari video ini. Nah, gampang kan? Karena apa? Karena kamu telah menyimak video yang pertama tadi. Semoga kamu dapat menjawab kedua pertanyaan ini ya. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Altulis Bastanta Sembiring. Nah, setelah menyimak beberapa video dari Kak Sepri, yuk beralih ke video teks biografi berikut agar lebih memahami teks biografi. Profil Erick Thohir. Lahir di Jakarta 30 Mei 1970, adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Lahir 30 Mei 1970, pasangan Elizabeth Chandra. Orang tua Haji Muhammad Dedi Thohir. Pekerjaan: pendiri dan komisaris utama Mahaka Group, pemegang saham Persib Bandung Juara, pemegang saham Inter Milan, pemilik klub DC United, Presiden Direktur ANTV, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games, Ketua Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, Direktur Oxford United, Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju. Sebelum menjadi menteri, Erick Thohir merupakan seorang pengusaha asal Indonesia dan pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai unit usaha Mahaka seperti di bidang penyiaran, yakni Gen FM dan Cek FM, stasiun televisi Cek TV, media luar ruang, Mahaka Advertising, penerbitan, yakni Harian Republika, Coffee digital, yakni bacakartis.com, dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan. Ia mengakuisisi klub sepak bola dan klub Italia yang berlaga di Serie A, yaitu FC Internazionale Milano, Inter Milan, pada November 2013. Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub 21 dan 106 tahun sejarah klub tersebut. Bersamaan dengan itu, ia juga memiliki klub sepak bola Amerika DC United dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia. Erick Thohir pernah menjabat sebagai ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin setelah namanya diumumkan pada 7 September 2018. Erick adalah anak dari Teddy Thohir. Saudaranya Garibaldi Boy Thohir adalah seorang bankir investasi. Ia juga memiliki kakak perempuan bernama Rika. Thohir kecil turut membantu bisnis keluarga. Pendidikan: pada tahun 1993 Erick lulus program Master untuk Business Administration, Master of Business Administration, dan Universitas Nasional California, Amerika Serikat. Sebelumnya memperoleh gelar sarjana dan Glendale University. Klub bola basket Philadelphia, Satria Muda, klub sepak bola DC United, Internazionale, dan Persib Bandung. Dikutip dari Wikipedia. Nah,
setelah kalian menonton dan menyimak video tersebut, coba kalian identifikasi kepribadian unggul apa saja sih yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh tersebut. Selain itu, coba uraikan bagaimana cara kalian meneladani karakter unggul dari tokoh-tokoh tersebut dalam kehidupanmu. Nah, setelah menjawab pertanyaan tadi, yuk kita beralih ke pemateri berikutnya. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama kakak Teresya Laksmita Fitri, biasa dipanggil Kak Sasa. Gimana, sudah mulai paham kan mengenai teks biografi? Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai sebuah teks biografi, yuk kita simak video berikut ini. Ada Mas Belfasyah Devara, yaitu CEO Ruang Guru dan Skill Academy. Belva terpilih menjadi salah satu dari 8 siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studi ke Nanyang Technology City. Pada tahun 2013, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjananya dan menjadi orang Indonesia pertama yang diterima di program gelar ganda, yaitu di Harvard University. Ia mengambil jurusan Master of Public Administration atau kebijakan publik, sedangkan di Stanford University, ia mengambil jurusan Master of Business Administration atau Business Management. Jenjang karir. Pada tahun 2012, dia bekerja di unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan, serta konsultan manajemen di McKinsey & Company di 2014, mendirikan platform Ruang Guru dan Skill Academy. 2019 menjadi staf khusus Presiden dan 2020 kembali ke platform Ruang Guru dan Skill Academy. Prestasi. Pada tahun 2011 mendapatkan prestasi Young Leader for Indonesian, 2015 penghargaan Bubu Awards, 2016 Social Enterprise of the Year, 2017 Australian DFAT MIT Solve Grantee, 2017 Forbes 30 Under 30 dan 2018 ASEAN 40 Under 40 oleh ASEAN Advisory. Nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam tokoh berdasarkan pengamalan sila pertama, jujur dan memiliki integritas. Hal ini dibuktikan ketika dia memilih mengundurkan diri dari staf khusus presiden dan ingin konsen untuk pengembangan pendidikan dan SDM di Indonesia melalui platform yang telah dia dirikan. Pengamalan sila kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dapat dibuktikan dengan membuat platform Ruang Guru dan Skill Akademik sebagai bentuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan dan pengembangan SDM di Indonesia. Pengamalan sila ketiga, cinta tanah air, dibuktikan ketika dia memilih untuk kembali ke Indonesia untuk fokus mengembangkan dunia pendidikan dan SDM di Indonesia dibandingkan bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Pengamalan sila keempat, bertanggung jawab atas pilihan yang telah dia pilih. Pengamalan sila kelima, pekerja keras dan tidak pantang menyerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan keberhasilan di bidang pendidikan. Adapun komitmen aktualisasi ASN yang bisa kita tiru dari sosok Adamas pertama, jujur dan memiliki integritas dengan tidak terlibat dalam korupsi atau KKN. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, cinta tanah air dengan memakai produk dalam negeri dan memakai batik sebagai identitas bangsa. Lalu juga bertanggung jawab atas pilihan yang telah dipilih, yaitu dengan meningkatkan kinerja dan performa di lingkungan kerja. Yang kelima, bekerja keras dan tidak pantang menyerah dengan cara mau belajar dan mencari solusi dari setiap permasalahan. Gimana video tadi, seru kan? Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan orang-orang yang ada pada video tadi? Nah, sekarang kakak minta kepada kalian, coba kalian data pokok-pokok informasi apa aja sih yang terdapat pada video teks biografi tadi. Selain itu, kakak juga meminta kepada kalian, coba kalian identifikasi kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada video teks biografi tersebut untuk lebih memahami mengenai teks biografi. Setelah kalian selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kakak maupun rekan-rekan kakak, coba sekarang kalian ceritakan kembali isi dari salah satu teks biografi atau video biografi tadi yang sudah kakak berikan. Ingat, gunakan kata-kata sendiri ya untuk menceritakan kembali isi dari teks biografi tersebut.
Selamat mencoba adik-adik. Usia muda bukan halangan untuk menjadi sukses. Ilmu dan koneksi akan membantumu mencapai apa yang kamu inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Timothy Ronald yang mendapatkan 1 miliar pertamanya ketika berusia 20 tahun melalui pasar modal. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bagi yang belum kenal Timothy Ronald, dia boleh dibilang merupakan financial influencer yang terkenal di TikTok. Timothy pun tidak langsung pertama kali terjun ke dunia pasar modal. Awalnya dia mulai dengan berbisnis dulu, baru kemudian belajar lebih dalam soal saham. Oke, kita simak ya kisahnya. Timothy mengaku kalau sejak kecil dia adalah anak yang cukup nakal. Orang tuanya seringkali dipanggil ke sekolah akibat kelakuannya. Namun ketika kecil, dia punya kebiasaan yang cukup unik. Timothy suka sekali membaca komik tentang tokoh dunia, seperti Bill Gates, Warren Buffett, Enzo Ferrari, dan sebagainya. Bahkan setiap kali pulang sekolah, dia langsung membaca komik tersebut. Tidak jarang juga, beberapa komik dibaca berulang kali. Kisah para tokoh dunia menginspirasi Timothy dan membuatnya bertanya-tanya kenapa orang tersebut bisa sukses. Ketika dia masuk SMP, sifat nakalnya masih sama, dan bahkan dia pernah diskors di sekolah. Timothy saat itu sedang keranjingan main game online bernama League of Legends. Bahkan dia sempat mencapai ranking 2 di Indonesia. Timothy bersama tim online game player lainnya berhasil masuk dalam sejenis turnamen game online pada masa itu. Namun karena hadiah dari turnamen saat itu tidak begitu besar, Timothy menjadi joki gamer dan sebulan dia bisa mendapatkan 800 hingga 1 juta rupiah. Ini adalah momen pertama kalinya dia mencari uang sendiri. Saat itu, dirinya belum mengenal soal investasi saham. Uangnya lalu dihabiskan untuk membeli peralatan komputer, mulai dari mouse hingga keyboard. Ketika Timothy masuk SMA, dia mulai mencari-cari bagaimana caranya mencari uang, cara menjadi kaya. Inilah yang kemudian buat Timothy memulai usaha impor barang. Dia lalu mengimpor barang dan menjualnya di Tokopedia. Salah satunya yaitu pomade Suavecito. Usahanya pun lalu ramai, namun di sisi lain, tiba-tiba saja rumahnya didatangi oleh petugas yang bawa surat kalau produk yang dijual tidak memiliki izin BPOM. Hal ini merupakan pelajaran bagi Timothy bahwa bisnis itu harus punya izin. Perjalanan bisnisnya pun berlanjut. Dia pun lalu berjualan banyak barang impor, misalnya seperti sedotan stainless boba, dan sebagainya. Kenakalan Timothy berlanjut hingga kuliah. Waktu itu, dia seringkali bolos saat seminar di kampus. Suatu hari, ketika mau bolos seminar, Timothy ketahuan dan dipaksa oleh dosennya untuk duduk di bangku paling depan. Waktu itu seminar yang dibahas adalah soal startup. Karena dia terpaksa harus mendengar seminar itu sampai habis, Timothy lalu bertanya kepada pembicara beberapa hal soal startup, karena sebelumnya dia sudah punya pengalaman berbisnis. Pembicaraan ini lalu berlanjut di luar acara. Timothy pun memberikan beberapa saran pengembangan media sosial kepada pembicara tersebut. Hal ini lalu memantik minat dari pembicara itu, yang akhirnya menjadi mentor pertama Timothy. Dia pun lalu direkrut untuk bekerja sebagai marketing eksekutif di perusahaan tersebut. Namun karena kinerjanya yang bagus, beberapa klien malah tertarik dengan Timothy secara langsung. Akhirnya, Timothy pun keluar dan membuka agensi sendiri. Saat itu, dia sudah punya penghasilan 20 hingga 30 juta sebulan saat masih kuliah. Hingga akhirnya, dia bisa mendapat 100 juta pertamanya saat berusia 19 tahun. Selain berbisnis, Timothy juga mulai mendalami pasar keuangan sejak usianya 15 tahun. Waktu itu dia mulai terjun ke dalam dunia aset kripto dan mata uang forex. Setahun berikutnya, Timothy baru mulai masuk ke pasar modal. Dia masih ingat saham pertama yang dia beli, yaitu BBCA. Saat itu ketika harganya baru naik sedikit, langsung buru-buru dijual. Timothy mengakui saat itu dia masih kurang ilmu, sehingga belum memahami pasar modal. Dia pun lalu mempelajari saham secara mendalam. Timothy menggunakan dana yang berasal dari keuntungan bisnis, kemudian diinvestasikan ke pasar modal. Inilah yang membuat portofolio sahamnya bisa besar dan untung ratusan juta dari pasar modal. Hingga akhirnya, dia bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya di umur 20 tahun. Saat ini, selain aktif memberikan edukasi soal saham di akun sosial medianya, Timothy juga sedang merintis platform edukasi finansial bernama Ternak Uang.
Dia punya cita-cita untuk mencetak 10 juta investor baru di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi kunci sukses Timothy. Pertama, jangan takut gagal. Ini merupakan mindset dirinya saat membuka usaha sejak usianya masih sangat muda. Bagi dia, gagal itu urusan nanti. Yang paling penting adalah coba dulu aja. Pikirannya sesederhana, yang penting bisa makan dan tidur, maka dia punya peluang untuk mengejar mimpi yang dia inginkan dalam hidup. Kedua, jangan fokus pada modal berupa uang. Dalam berbisnis, Timothy bercerita kalau dirinya juga tidak berasal dari keluarga kaya raya dan punya koneksi yang luas. Waktu awal berbisnis, dia hanya diberikan modal Rp300.000 dan uang tersebut digunakan untuk beli pomade, lalu kemudian dijual kembali. Modal lainnya yaitu ketika dia membuka akun saham. Ibunya memberikan dia modal Rp2 juta. Selain itu, Timothy berusaha sendiri untuk bisa sampai ke titik sekarang. Itulah mengapa dia menekankan pentingnya ilmu dan koneksi daripada uang. Ketiga, mindset soal uang. Mungkin bagi sebagian orang, uang adalah alat tukar. Tapi bagi Timothy, uang adalah hasil dari penciptaan nilai. Semakin besar nilai yang kita berikan, maka begitu juga dengan uang yang didapat. Keempat, pentingnya pengetahuan soal investasi. Ketika berhasil mengumpulkan 1 miliar pertamanya, Timothy sadar kalau pendapatan sebesar apapun tidak ada artinya apabila dia tidak mengerti caranya investasi atau menyimpan uangnya. Dia mencontohkan petinju dunia Mike Tyson yang pernah bangkrut pada tahun 2003. Saat itu, Mike kehilangan seluruh uangnya dan dalam kondisi berhutang sebesar $23 juta. Padahal di puncak karirnya, Mike bisa menghasilkan $300 juta. Timothy mencontohkan bagaimana dia mengelola uangnya sendiri. Misalnya, pendapatan dia mencapai 400 juta sebulan. Dia membagi 50% untuk diinvestasikan kembali, sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan ini telah dia lakukan saat pendapatannya masih kecil. Nantinya, hal ini akan membantu kita di masa depan. Timothy mencontohkan, kalau dirinya pribadi selalu menyisihkan pendapatan untuk dimasukkan ke dalam rekening saham. Lalu ketika Maret 2020, saat kondisi pasar saham sedang crash, Timothy yakin itu saat yang tepat untuk menginvestasikan seluruh uangnya yang telah ditabung selama 4 hingga 5 tahun. Inilah yang kemudian membantu dia untuk menjadi miliarder saat usianya 20 tahun. Kelima, jangan suka cari alasan. Timothy menekankan, banyak orang ketika mendengar kesuksesan orang lain selalu punya mental block kalau merasa orang lain bisa sukses karena punya privilege, khususnya dalam hal punya modal yang besar. Bagi dia, modal jangan selalu jadi alasan untuk tidak memulai. Timothy memberikan contoh. Misalnya ada orang yang beralasan tidak punya modal, tapi ketika dikasih modal 1 miliar, kemudian pasti akan ada alasan berikutnya. Ide bisnisnya apa ya? Ketika diberikan ide bisnis, lalu muncul pertanyaan baru. Bagaimana cara marketingnya? Ketika diajarin cara marketingnya, kemudian pasti akan ada pertanyaan lagi. Gimana soal rantai produksinya? Pertanyaan ini tidak akan pernah selesai dan akan selalu menjadi alasan seseorang untuk tidak memulai sesuatu. Ketika melihat orang lain sukses, biasakan untuk tidak iri dan mencoba berpikir bagaimana caranya untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu inginkan dalam hidup. Wah, kita telah sampai di akhir materi ya. Nah, bagaimana? Beberapa video-video yang kamu saksikan tadi menarik bukan? Mungkin ada biografi yang kamu kagumi, biografi yang belum kamu ketahui, menjadi kamu ketahui. Seru bukan materi dari teks biografi ini? Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah diberikan kepada kalian. Semoga kalian mampu menjawab pertanyaan ini. Nah, terakhir, saya ingin kalian itu mampu menceritakan kembali teks biografi berdasarkan kalimat kalian sendiri. Nah, video yang akan kalian pilih itu bebas, mungkin dari video yang awal, kedua, akhir, yang kalian sukai mungkin. Nah, setelah kalian menulis kalimat teks biografi berdasarkan bahasa kalian sendiri, kalian juga akan membaca teks biografi ini berdasarkan bahasa kalian sendiri. Nah, semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi mampu membuat kalian memahami dari materi tentang teks biografi ini. Semoga kamu mampu memahami materi teks biografi ini melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dadah.